Halo teman-teman, semoga selalu dalam keadaan bersyukur. Terkait buku dan generasi instan. Suatu hari saya ngopi bersama Bang Iwan. Bang Iwan itu teman saya, teman ketika dulu sekolah di Surabaya. Dia adalah salah satu dosen IT. Terus kita lama nggak ketemu, dia resign, saya terus lulus, saya kerja di Serang, dia entah di mana. Tiba-tiba nyambung, waktu itu ketemu di Gresik. Saya pas kembali ke Gresik, ternyata dia rumahnya di Gresik. Kita ketemu, ngopi, ngobrol ngalor ngidul. Lah, entah topik apa yang kita bahas, kita lalu membahas tentang buku. Dia cerita lagi baru beli Kindle. Kindle itu sebuah kayak gadget untuk memfasilitasi buku digital. Saya juga cerita saya sedang baca buku Senapati Pamungkas karya Arswendo Atmowiloto. Ini dulu saya bacanya via PDF, downloadan gratisan. Saya baca, terus ya saya cerita saya itu dikerjain sebenarnya. Saya diajak ngopi di tempatnya temennya, terus kita ngobrol, saya dikerjain, disuruh cerita. Di tengah percakapan itu dia ngomong gini, orang yang bisa atau tahan baca buku tebal itu kebanyakan adalah orang yang bisa berpikir dan dengan runut. Ketika menemui suatu masalah itu dia bisa merunut masalahnya itu apa, terus yang harus dilakukan apa, langkahnya apa, itu satu persatu itu runut, enggak secara instan langsung potong kompas atau gimana biar cepat selesai atau mungkin menghindari, itu tidak. Waktu itu saya menganggapnya itu angin lalu aja, ya mungkin cuma bopong, cuma saya dikerjain gitu lah. Ya ternyata enggak, saya merasakan sekarang itu enggak. Kalau melihat ini masih di sekitar saya, yang belum di sekitar saya sampai saat ini belum semuanya itu, saya susah menemukan orang yang kayak gitu, yang bisa baca panjang, bisa baca buku tebal, atau bisa baca habis baca lagi konsisten gitu, jarang. Ya ada tapi jarang. Lalu melihat anak-anak kecil, terus anak saya melihat TikTok atau melihat short di YouTube, itu ngerinya itu membentuk ya generasi instan, generasi yang diasuh oleh TikTok dan Instagram dan YouTube, sosial media itu saya merasa ngeri. Jadi apa-apa mintanya instan, kalau nggak dipenuhi marah, atau komunikasinya jadi komunikasi yang kalau minta harus ada, seperti itu. Ya terus saya berkaca pada diri saya sendiri di keluarga. Saya tanamkan biar enggak terlalu larut dalam arus sosial media yang serba instan. Itu saya membiasakan membacakan cerita lah, paling enggak sebelum tidur itu Senopati ini
Senopati Pamungkas ini saya jadikan bahan cerita untuk pengantar tidur Zaki. Terus nyambung dengan yang diomongkan Pak Gita. Beberapa minggu ini saya hampir setiap hari menyimak Pak Gita di Endgame atau di interview atau di channel lain yang pembicaranya adalah Pak Gita. Itu yang baru ini beliau diinterview oleh Cakap. Saya baru menyimak itu interview setahun yang lalu. Cakap itu suatu organisasi pendidikan yang mengajarkan bahasa, mengajarkan komunikasi lah intinya, dari beragam bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Jepang mungkin, dan bagaimana menyampaikan sesuatu dengan baik gitu. Di situ beliau menyampaikan tips yang beliau lakukan untuk menjadi seorang public speaker yang bagus. Yang pertama ya membaca itu, yang kedua latihan. Membaca, beliau membaca setiap seminggu itu 1-2 buku. Saya 1 bulan mungkin 2 bulan belum tentu bisa 1 buku. Itu kan berarti jauh sekali. Ya terlihatlah dari kualitasnya Pak Gita sejauh itu, dan itu beliau lakukan konsisten sejak mungkin sebelum kuliah gitu. Terus public speaking, latihan untuk ngomong itu bisa dilakukan ketika di rumah, dilakukan siapapun di depan cermin. Minimal beliau menyarankan sekitar 20 menit public speaking, ngomong di depan kaca. Ya mungkin sekarang bisa seperti ini, bisa di depan kamera, bisa menjadi salah satu cara untuk latihan ngomong. Dua hal ini berkelindan, membaca dan latihan ngomong. Latihan ngomongnya itu tidak sekedar ngobos kayak saya kayak gini, enggak, tapi ada logika, ada runutan, topiknya apa dilogiskan. Jadi obrolan itu ya pantas lah untuk didengarkan orang, itu pantas. Kalau ini kan enggak. Kalau ada yang nyasar dan mendengarkan ini ya ngapain. Ya semoga ada manfaatnya lah. Terus membaca itu yang saya alami ya. Setiap kali selesai membaca ataupun belum sampai selesai, di tengah-tengah itu ada kebutuhan untuk menceritakan apa yang sedang saya baca. Ya, korban saya, dalam tanda kutip korban saya adalah ya istri saya. Untungnya dia tidak merasa korban, dia merasa senang ketika saya membaca sesuatu dan saya menceritakan apa yang sedang saya baca. Dia mendapatkan saripati dari apa yang saya baca tanpa harus meluangkan waktu yang lebih lama daripada saya membaca. Dan itu pun saya membutuhkan. Jadi sharing atau ngobrol kayak gini ketika selesai membaca itu dibutuhkan. Ketika saya mungkin nyimak podcast apa, terus saya dapat masukan atau insight apa, ya itu perlu untuk disampaikan, perlu untuk di-sharing, entah ditulis, entah diceritakan kepada teman atau pasangan, atau diceritakan ke teman-teman seperti ini. Jadi ibarat membaca buku atau menonton podcast atau ikut pengajian atau apa, itu adalah makan, cerita atau sharing itu adalah BAB-nya. Jadi sangat diperlukan. Kalau baca buku terus tanpa di-sharing, tanpa menulis, tanpa apa, itu kayaknya nggak muat otak ini untuk memuat itu, harus dibagikan. Kebalikannya, kalau dipandang dari menulis atau ngomong, orang tidak akan bisa ngomong, tidak akan bisa menulis kalau dia tidak membaca, tidak akan bisa menulis bagus, tidak akan bisa menulis ngomong yang berisi kalau dia tidak punya asupan bacaan atau asupan mungkin lingkungan. Bacaan ini kan tidak sebatas
buku atau mungkin nyimak podcast di YouTube, kan bisa dengan obrolan teman, atau mungkin bisa melihat ketika jalan-jalan pagi atau berkeliling ke tetangga, oh kok ini, kok gini, itu kan sama aja dengan membaca. Jadi kembali ke membaca dan generasi instan, saya mencoba membangun ke diri saya sendiri dulu ya, pelan-pelan sepertinya mulai berjalan, saya mulai bisa. Terus tapi ada gangguan entah Instagram, entah Twitter gitu ya, entah notifikasi di YouTube ini, itu mengganggu, ternyata sangat mengganggunya. Ketika sudah upload, ini dilihat berapa orang ya, di-like berapa orang ya, kayak gitu. Itu susah untuk dihindari, itu susah. Jadi yang saya lakukan malam ini, saya menguninstall Instagram. Sebenarnya saya menginstal Instagram itu untuk latihan menulis. Jadi menulis pendek lah ya, mungkin 3-4 paragraf yang pendek-pendek itu. Lagi melihat apa, oh langsung bisa ditulis, entah kepikiran apa, oh ditulis, itu cepet di Instagram. Tapi ya gitu, setelah menulis selalu ingin melihat sudah di like berapa orang, sudah dibaca berapa orang, kayak gitu-gitu. Jadi saya, kalau tujuan awalnya latihan menulis, itu enggak, nyatanya tidak seperti itu. Iya benar, tetap latihan menulis, tapi waktu saya untuk menulis di Instagram dan waktu saya melihat notifikasi, lebih banyak melihat notifikasi daripada latihannya. Jadi lebih baik uninstall saja. Toh apa namanya, followernya juga nggak seberapa. Tidak ada yang disayangkan ketika saya menguninstall itu. Kalau Twitter saya simpan. Saya menikmati di Twitter itu rubrik bahasa, menikmati nara bahasa, menikmati rubrik bahasa, menikmati obrolan-obrolan orang-orang Jawa Tengah di lingkup Mas Putut EA, Mas Yai Edi, terus Mas Patup. Itu saya menikmati di Twitter. Lalu ya, saya itu termasuk orang yang mudah terganggu ketika misalkan WA itu aja. Saya kalau bisa nggak ada grup, nggak ada notifikasi. Saya pernah mencoba 1 bulan, itu notifikasi saya matikan, sama sekali nggak ada notifikasi. Ketika ada WA itu nggak muncul ada WA berapa, nggak ada notifikasi sama sekali lah. Nah itu saya lakukan, tapi kendalanya ketika saya kerja dan bos saya yang WA, jadi kan nggak ketahuan. Nah itu bikin berapi, bikin berapi lah itu. Jadinya ya tetap harus mengaktifkan notifikasi lagi, terutama yang berkaitan dengan kantor. Selain itu saya mute agar tidak mengganggu, bunyinya itu tidak mengganggu. Ketika asik baca buku, ketika asik ngobrol dengan Zaki, main dengan Zaki, dengan istri, tiba-tiba ada notifikasi, sudah pikirannya wis nggak di situ lagi, ke HP lagi. Dan ketika pegang HP nggak bisa berhenti di notifikasi itu aja, ada aja. Ketika buka notifikasi, nanti lihat status, nanti lihat ketika update itu dilihat sudah dilihat berapa orang. HP itu seperti rimba raya. Jadi ya gitulah, lebih baik menghindari distraksi itu untuk bisa konsentrasi yang agak panjang ke hal yang saya sukai, entah membaca buku, entah bertanam, entah main di sungai. Itu yang sering saya lakukan, itu bertanam, main di sungai, atau mungkin jalan-jalan ke lapangan gitu, bersepeda.
Kalau dari Pak Gita, bagaimana cara agar tidak terganggu oleh notifikasi atau keinginan melihat sosial media, itu adalah olahraga, meditasi, olahraga. Lalu Pak Gita tidak dalam sehari itu di scrolling atau melihat media di HP itu mungkin beliau bilangnya antara 1,5 sampai 2 jam per hari. Itu kan sangat singkat menurut kalau ukuran saat ini. Terus terkait selain membatasi diri scrolling, beliau juga membatasi diri tidak melihat berita koran maupun berita yang ditayangkan di TV, karena itu ya layar-layar yang permukaan aja, hanya mengganggu. Itu sudah dilakukan Pak kita selama 8 tahun. Ya, tidak ada salahnya kalau itu kita coba. Saya coba. Mungkin kekurangan saya adalah ya meningkatkan bacaan itu, terus mereview, sharing, bercerita ke istri aja lebih utama. Terus olahraga ini yang saya kurang sekarang. Mungkin ya bisa jalan-jalan pagi, mungkin ya bareng-bareng sama Zaki sama istri, nyapa tetangga, jalan-jalan mungkin sore gitu ya. Ya gitu. Itu tentang membaca buku dan budaya instan. Semoga bermanfaat, paling tidak bermanfaat untuk saya sendiri sebagai tempat saya bercerita, sebagai tempat saya katarsis emosi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.